Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pemakaian 38 km oli 77 HDX. Padahal sudah sengaja pilih oli yang tipe diesel, tapi kok ya ini hari kedua berangkat kerja kok sudah kasar ya suara mesin. Padahal ini masih awal-awal. Jadi ya kalau ini olinya asli, maka mitos bahwa oli diesel itu halus, salah. Oli diesel aditifnya banyak, salah. Karena kalau aditifnya banyak, ya mestinya hari kedua masih halus. Tapi ini enggak. Bahkan dibanding Texal ya masih mending Texal. Castellup ya masih mending. Penulis kemarin salah ngomong ya, ngomong harganya 170. Penulis lihat lagi ternyata 150 berapa gitu. Ya mungkin apa karena itu ya, jadi nggak dapat asli. Tapi yang jelas ini olinya mengecewakan lah. Memang ya kalau beli oli itu mending ya tahu ya lapaknya yang benar di mana. Repot kalau sudah resiko begini. Kadang juga karena isinya bisa saja dari oli mesin yang benar tapi harganya murah, ya kadang jadi sulit membedakan. Ya wes lah, nanti penulis masih lihat lagi. Ini udah mau sampai kantor dan ya ini rasanya penulis mau ganti oli lah nanti. Penulis nggak berani nambahkan styling karena takut aditifnya nanti nyantol ya. Harusnya kalau ingin aman nambahi oli samping. Tapi masalahnya ya penulis kalau stok oli samping sing wis kebuka ya. Ada oli samping tapi sih nutup. Review oli samping masih nanti sih ya. Ada 4 botol oli samping yang akan dicoba. Tapi yang jelas ini olinya aduh guys. Emang dari uji panggang oli itu sudah banyak ya mengindikasikan kemampuan oli itu bagaimana ya. Kalau oli itu hitam ya biasanya olinya bakal cepat rusak. Sayangnya olinya seperti itu. Padahal harganya cukup mahal juga. Ya barangkali harga 150.000 karena olinya impor dari Belanda, dapatnya oli ecek-ecek barangkali ya. Ya setelah itu saja, nanti teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pemakaian oli 76 km. Suara mesin sudah termasuk asap-asap. Tapi terutama ini getaran mesin ya. Sekarang getaran mesin sudah termasuk agak bikin keringingan ya. Beda dari ketika misalnya pakai campuran styrene atau pakai ya yang licin-licin lain lah guys. Jadi getarannya sudah mulai terasa ini ya. Habis kalau biasanya penulis waktunya ganti. RPM mesin termasuk cepat turun, tapi ya termasuk sudah mulai dari awal-awal ya RPM mesin cepat turun ini. Anginnya kencang ya sudah. Tapi yang jelas ini penulis ganti. Malam ini masih lebih mending daripada ketika pagi tadi. Jadi penulis dari tadi jalannya kalem-kalem ya, nggak kencang karena habis jelas olinya habis berkurang. Sayang sekali ya untuk sebuah oli yang harganya 150.000 tapi masa pakainya
lebih pendek daripada oli harga 60.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini tren oli 77 ya. Karena juga 5W40 tapi kesannya agak kental. Ini rupanya olinya kekentalannya stabil, cuma sayangnya dari aditif mungkin yang kurangnya. Pemakaian 80 km nggak bisa dibilang penting sih. Penggantinya adalah modul GP Ultimate 10W40 ya. Ini ada tulisan MotoGP nya, hologram. CCMA. Sorry, MA2 ya. Produksi Vietnam ya, tapi ada SNI nya juga. Produksinya bulan 5 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini udah pakai oli modul GP Ultimate 10W40 Jaso MA2 ya. Olinya made in Vietnam. Dari uji pembakaran lebih baik daripada modul GP Matic, walau dibanding meseran B40 masih lebih baik meseran B40. Ini impresi awal dibanding oli sebelumnya lebih licin, getaran mesin lebih minim, berkurang ya. Walau rasanya beda dari oli rekomendasi, masih lebih harus oli rekomendasi. Penulis cukup kaget juga karena awal-awal berangkat kasar ya. Jadi sepertinya aditifnya butuh waktu untuk bekerja. Jadi sekarang suaranya sudah lebih halus daripada awal-awal. Sudah lebih halus dan sudah lebih licin. Jadi aditifnya butuh waktu. Ini sifatnya beda dari misalnya modul multi power
Jadi selama penulis nyoba motul yang paling halus itu ya motul multi power, bahkan lebih halus daripada yang versi Matic-nya. Matic-nya dulu nyoba yang LE ya. Jadi dulu motor Matic itu ada dua, yang satunya LE, satunya power. Yang power lebih tinggi, walau pada saat itu harganya ya bisa dibilang nggak beda jauh, antara 110 versus 130. Sekarang ini harga olinya 130-an ya. Jadi ya memang olinya oli impor. Dari sisi bahan jelas lebih baik daripada yang lokal, cuma kalau kondisinya sekarang kok ya entah kenapa rasanya lebih encer daripada yang oli kemarin, oli 77. Padahal 77 HDX itu olinya 5W40. Anehnya sebagai oli 5W40, ketika penulis drain, padahal nggak penulis nyalakan, olinya masih termasuk kental. Harusnya kan 5W40 pada saat dingin itu lebih encer ya, tapi itu kental. Tapi mungkin penulis membandingkannya dengan 0W40 nya mobil One ya. Sebelumnya penulis nyoba mobil One ESP X3, itu waktu dingin encer itu. Sementara itu ini olinya adalah 10W40 tapi yo parah encer lah. Ya memang bagaimanapun juga ini walau impor tapi masih buatan Vietnam. Pengalaman penulis sebelumnya nyoba oli Vietnam dari motul ya nggak begitu sip. Dulu di motor yang oli Mesran Super bisa lebih dari 4000 km, oli motul cuma tahan 1000 atau 1500 ya. Pokoknya ya nggak sampai 4000, nggak sampai 2000, padahal motul. Ini olinya aduh guys, kondisi pemakaian 2 km sudah kasar suara mesin ya, wis kasak asak-asak, dan licinnya kok rasanya makin lama makin berkurang ya, nggak selicin yang tadi. Sebenarnya licinnya ini juga agak mengejutkan ya, sampai penulis kepikiran ini kalau untuk motor kopling basah beneran apa nggak bikin selip. Ya memang sih mekanisme kopling itu beda-beda, bahannya juga beda-beda. Jadi misalnya kalau selip pun nggak terjadi pada semua motor, mungkin hanya pada merek tertentu saja. Jadi nggak akan bisa dipukul rata gitu ya. Oh ini oli ini pasti selip untuk semua motor kopling, enggak sih ya. Tapi tetap dugaan penulis ini olinya bakal bikin selip kopling untuk beberapa motor. Ini ADTV kok rasanya agak aneh ya. Jadi licinnya kok dirasakan di RPM rendah, sementara di RPM tinggi gak kerasa ya. Malah ya kayak nggak licin.
bukan peret tapi nggak licin ya, atau ADTV wis entek. Rasanya akselerasi ini juga beratnya karena nggak licin, dan mungkin karena aditifnya ada cukup banyak tapi bukan aditif licin. Kalau dari feeling rasanya juga ada aditif yang bikin suara mesin makin halus. Setelah dipakai kencang tadi, perubahan kekentalan nggak banyak, jadi dari base oil termasuk cukup tahan. Tapi ini kita nggak ngomong soal kekentalan, soal halusnya mesin, soal perubahan getaran mesin. Masih ada licin-licinnya, tapi kalau soal kelidikannya sih banter ya. Oh iya, lupa tadi nggak sempat tunjukkan kelidikannya. Tapi ini olinya termasuk agak encer ya. Dan ya impresinya dibanding kalau dipakai kebut-kebutan, olinya kok rasanya lebih cocok kalau dipakai kalem-kalem. Padahal ini oli adalah oli motor Jaso MA2 yang namanya GP Ultimate, yang kesannya cocok untuk dipakai kencang-kencang. Entah ini nanti angka 0-100-nya berapa. Jadi kenapa kok bagian atasnya malah nggak halus ya. Bisa aja karena ini versi Jaso MA, jadi nggak pingin terlalu banyak aditif yang bikin selip kopling. Jadi ya memang aditif pelicinnya dikurangi. Walau tadi awal-awal sempat terasa licin sih ya. Mungkin kalau yang mengeluh selip kopling mungkin waktu awal-awal tok barangkali, setelah 50-100 km nggak ngerasakan selip lagi. Kalau untuk motor penulis ini sepertinya kecepatan yang paling licin itu adalah kecepatan 55 km/jam, sekitar 50. Menariknya ini mengingatkan penulis pada oli Top One MC. Jadi oli Top One MC itu RPM rendah, kecepatan rendah kasar, kecepatan tinggi kasar, enaknya hanya di kecepatan pas 50-an gitu. Ini tentu terpengaruh oleh jenis aditifnya ya. Kebetulan tipenya sama-sama Jaso MA ya, mungkin MA2 juga, barangkali aditifnya sama ya. Dari sisi tarikan kesannya sih enggak seenak oli Jaso MA yang lain, maksudnya yang murah-murah ya. Rasanya kok lebih enak Jaso MA yang murah-murah kalau soal tarikan. Entah yang MotoGP nya di mana ini. Karena kan harusnya kalau oli MotoGP itu berarti enaknya halusnya itu di kecepatan tinggi, tapi ini enggak. Penulis merasa ada agak terhambat ketika jalan kecepatan tinggi. Walau tadi bisa agak tinggi juga top speednya 107, tapi rasanya itu lebih karena slipstreaming. Karena kan di sekitar banyak juga sepeda motor yang jalan ya cukup kencang juga, jadi membantu angin ya. Dari impresi awal ini penulis ya, menurut penulis ini olinya nggak sesuai harga, kemahalan. Daripada GP Ultimate rasanya penulis lebih pilih Motul Multi Power ya. Mungkin 10W40 pun mungkin lebih baik daripada LI GP Ultimate ini. Ya mungkin karena penulis fokusnya adalah mesin halus, getaran minim, licin.
yang ketiganya itu lebih bisa dirasakan di motul multi power. Penulis nyobanya 15W50, tapi mestinya ya bakal bisa dirasakan juga di yang 10W40. Tapi ya rasanya memang oli-oli yang dalam tanda kutip balap ya, itu mungkin cuma RS4GP ya yang ADTV banyak, yang ADTV halusnya itu oke gitu. Liquid oli street race 10W60 tidak, oli ya Fastron si apa jenenge, Fastron S iku, oh sorry, Fastron Platinum juga enggak, KGO PAU dari Demijo enggak, oli PAU-nya dari Belwan juga enggak, oli Daytona juga enggak. Oh iya sih, ada juga sih yang halus ya, oli FK PAU itu halus ya, mungkin karena ada esternya. Oli di mana jaso ya masih halus. Oh ya, oli Bardavel tapi yang impor ya, yang botolnya masih merah, yang masih made in Amerika, made in USA ya kalau nggak salah. Kalau itu berlebihan ya. Juga Castrol GPS itu top ya, karena memang dari sisi bahan dia oli PAO mestinya, karena oli sintetik zaman dulu itu dari bahan PAO, walau nggak ada kata-kata full, itu olinya sudah lebih banyak PAO-nya daripada oli-oli sekarang. Itu dipakai sampai piro wis, hampir 2000 km masih halus. Nyesel ketika penulis Trin itu, karena ternyata oli berikutnya agak sehalus itu. Oli 2000 km masih lebih halus daripada oli baru ya. Mungkin ini nggak halusnya RPM tinggi karena olinya nggak ada aditif extreme pressure-nya atau dikurangi extreme pressure-nya. Jadi aditif yang kerjanya kalau betul-betul RPM tinggi nggak ada. Mungkin biar nggak slip coupling barangkali. Penulis tadi jalan agak kencang, kecepatan 70-80, bisa agak halus, tapi tetap nggak sesuai harapan, atau memang ya olinya nggak cocok untuk penulis. Mungkin suatu saat perlu kan nyoba oli motor multi power lagi untuk memastikan ya, sekalian yang versi 15W40 atau yang kelasnya diesel yang lain tapi multi power. Oli motul diesel sendiri udah pernah nyoba, mungkin karena drum ADTV kurang banyak, dari bahan oli juga ya termasuk cepat rusak, mungkin karena sudah terlalu lama di drumnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemakaian motul GP Ultimate 38 km. Jadi sekarang suaranya sudah kasar, sudah sak-sak. Dari yang asalnya licin tadi pagi, sekarang sudah nggak begitu licin lagi. Masih ada licin-licinnya tapi
ya jelas berkurang. Ya ini kembali membuktikan bahwa oli motul kalau untuk daerah penulis kurang cocok ya. Motor skuter RE, motor GP Ultimate ini juga oli motor Tecma sing diesel, oli motor pemanis nyoba selalu. Tapi ini jelas suaranya mesin sudah asak-asak. Mungkin kayaknya maksimal sehari lagi ya, jadi mungkin pemakaiannya ini 80 km dibanding 77. Embo ya, karena 77 kayaknya kecampuran styling. Tapi ya ini oli motul GP Ultimate nggak rekomendasi ya, sayangnya yang buatan Vietnam sama ya termasuk buruk juga. Ya sudah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.